Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagung Aibung Akusalia dengan 187211027 yang akan mempresentasikan jurnal mengenai CAPEX yang berjudul Integration of Genetic Programming and Taboo Search Mechanism for Automatic Detection of MRI in Cervical Spondylosis. Nah, masuk pada bagian introduction. Di sini cervical spondylosis adalah penyakit degeneratif pada tulang leher yang umumnya dialami oleh orang yang usianya lanjut. Namun saat ini penyakit ini juga banyak menyerang usia muda, terutama akibat gaya hidup modern seperti terlalu lama menggunakan perangkat elektronik. Kondisi ini menyebabkan nyeri leher, kesemutan, hingga gangguan pergerakan karena adanya tekanan pada saraf tulang belakang. MRI menjadi alat yang akurat untuk mendiagnosis penyakit ini karena bisa menampilkan jaringan lunak secara detail tanpa radiasi. Namun, kondisi pembacaan hasil MRI ini sering memakan waktu yang lama dan membutuhkan ketelitian tinggi dari radiolog, sehingga berisiko menyebabkan kelelahan dan kesalahan interpretasi. Nah, untuk mengatasi hal itu, peneliti ini mengusulkan model prediksi otomatis yang berbasis genetic programming atau GP dan dikombinasikan dengan taboo search atau TS. Model ini tuh dirancang untuk menganalisis citra MRI pasien yang mengevaluasi kondisi tulang belakang dan memberikan hasil prediksi tingkat keparahan penyakit. Dengan pendekatan ini diharapkan proses diagnosis menjadi lebih cepat, akurat, dan membantu radiolog dalam mengambil keputusan medis yang lebih tepat. Masuk ke bagian bab 2 yang menjelaskan bagaimana model prediksinya dirancang dan bekerja dalam proses diagnosis otomatis. Nah, penelitian ini membangun model prediksi diagnosis otomatis untuk mendeteksi tingkat keparahan cervical spondylosis yang dimana menggunakan data MRI. Model ini mengintegrasi informasi klinis, fitur MRI, dan hasil diagnosis dokter untuk menciptakan sistem pendukung keputusan medis yang cerdas. Yang dimana model dari 3 komponen utama, yaitu ada fitur area, yaitu mengumpulkan data MRI pasien menggunakan perangkat CAPEX. Lalu ada clinical indicator area yang mana menilai kondisi tulang belakang berdasarkan indikator seperti alignment, curvature, dan hasil diagnosis gabungan. Dan yang ketiga ada diagnostik area menghasilkan skor tingkat keparahan 1-4 yang menunjukkan kategori normal, mild, moderate, atau severe. Dimana model ini menggunakan data nyata MRI pasien dan hasil diagnosis neuroradiolog yang dimana untuk memastikan akurasi sistemnya. Lalu untuk gambar satu ini adalah konseptual arsitek of proposed correction model yang dimana menunjukkan alur hubungan antara fitur MRI, indikator klinis, dan area diagnosis, yang dimana data MRI ini diolah menjadi indikator yang kemudian menghasilkan skor keparahan sebagai referensi dokter. Selanjutnya adalah bagian A, yaitu the analytics process of the proposed prediction model, yang dimana proses analitik dalam model ini menggabungkan genetic programming yang saya bilang dengan taboo search untuk mengoptimalkan hasil prediksi, yang dimana tahap analisisnya meliputi data collection dan preprocessing. Lalu ada fitur encoding atau decoding, gimana mengkonversi fitur hasil pengukuran MRI menjadi format yang dapat diproses algoritma. Lalu ada yang ketiga itu adalah GP model integration namanya, untuk membentukkan model awal dengan operasi seleksi, crossover, dan mutasi. Lalu yang keempat ada taboo search optimization untuk penyempurnaan hasil GP untuk menghindari solusi lokal dan meningkatkan akurasi prediksi. Nah, di gambar 2 ini adalah menampilkan diagram alur tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data MRI hingga menghasilkan hasil diagnosis prediksi melalui kombinasi GP dan TS. Lalu untuk gambar 3 ini menjelaskan 13 fitur sistem MRI, total 67 fitur yang diukur dari tulang belakang servikal seperti jarak kurvatur, tinggi vertebrae, diameter kanal servikal, dan intensitas sinyal jaringan, yang dimana fitur ini menjadi input utama dalam proses prediksi otomatisnya. Nah, lanjut ke bagian data collection and preprocessing, yang dimana dikumpulkan dari pasien Tri Service General Hospital menggunakan model sagittal fast spin echo T1 dan T2 weighted images untuk menghasilkan gambar resolusi tinggi, yang dimana MRI ini digunakan untuk mengukur berbagai fitur anatomi tulang belakang seperti jarak kurvatur, tinggi vertebrae, dan diameter kanal servikal. Dari total 153 citra MRI, hanya 147 yang digunakan setelah menghapus gambar buram atau tidak lengkap. Jadi seluruh pengukuran dilakukan menggunakan perangkat CAPEX dengan panduan dan verifikasi oleh neuroradiolog serta pemeriksa pihak ketiga, yaitu mahasiswa kedokteran.
di mana langkah proses processing ini mencakup interpretasi citra, versi gambar paling jelas, serta normalisasi ukuran agar data akurat untuk tahap pengkodean dan pembelajaran model. Lalu yang bagian C yaitu fitur encoding or decoding of measurement, di mana di sini menghasilkan model prediksi yang akurat. Itu penelitian ini mengumpulkan 67 fitur dari citra MRI dan mengelompokkannya menjadi 13 item utama yang ditunjukkan pada tabel 1 ini. Masing-masing fitur mempresentasikan aspek anatomi cervical seperti curvature distance, vertebral height, sinal intensity, dan posterior disc herniation index, yang dimana prosedural fitur ini menjadi input numerik bagi model untuk mengenali pola terkait tingkat keparahan penyakit. Lalu sini ada figur 4, yang dimana menampilkan bagaimana setiap pohon terdiri dari root atau akar, stems, operasi seperti plus, minus, bagi, dan experimental, dan leaves dengan fitur MRI. Evolusi pohon ini masukkan model terbaik untuk prediksi penyakitnya. Lalu untuk gambar 5 ini menjelaskan proses encoding dan decoding struktur pohon menjadi bentuk biner atau postfix agar dapat diproses secara matematis oleh komputer. Contohnya seperti kombinasi operasi dan fitur MRI dikonversi ke kode yang menggambarkan relasi antar fitur pada modelnya. Lanjutnya masuk ke bagian D, yaitu Establish GP-Based Forecasting Model, yang dimana model prediksi yang disusun menggunakan genetic programming untuk menganalisis dan memprediksi tingkat keparahan cervical spondylosis dari citra MRI, yang mana GP meniru proses evaluasi biologis untuk membentuk pohon fungsi yang dapat mengkombinasikan berbagai fitur MRI untuk menghasilkan prediksi diagnosis yang akurat. Yang dimana pada gambar ke-6 ini adalah yang A ini terminal node yang berisi variabel input seperti fitur MRI, misalnya ada vertebral height, disc height, signal intensity. Lalu yang ke B ini ada function node yang berisi operator matematika seperti plus, minus, kali, bagi, dan lain sebagainya untuk keduanya itu membentuk struktur pohon prediktif yang berevolusi melalui proses seleksi dan mutasi untuk menemukan formula terbaiknya mereka. Lalu yang pertama itu di sini ada fitness function mechanism, yang dimana pada bagian ini dijelaskan bagaimana model GP itu mengevaluasi tingkat akurasi hasil prediksi dibandingkan dengan diagnosis dokternya. Nah, untuk menghemat waktu dan menjaga efisiensi saat menangani data MRI yang besar, penelitian ini menggunakan fitness function yang sebagai alat ukur performa modelnya. Yang dimana prinsip sederhana itu adalah model itu menghitung nilai prediksi untuk setiap pasien yang disebut XN, kemudian membandingkannya dengan hasil diagnosis dokter yaitu YN. Selisih antara XN dan YN ini digunakan sebagai dasar penilaian. Jika perbedaannya 0, artinya hasil prediksi model sama dengan diagnosis dokter, maka nilainya itu dianggap sebagai fit atau akurat. Nah, setelah semua nilai itu dihitung, jumlah data yang benar itu dibagi dengan total data pasien untuk mendapatkan persentase akurasi model atau fitness value. Nah, semakin tinggi nilai fitnessnya berarti hasil prediksi model itu semakin mendekati diagnosis dokter. Yang dimana nilai inilah yang menjadi acuan untuk menentukan individu atau populasi mana yang dipertahankan ke generasi berikutnya dalam proses evolusi. Nah, yang kedua itu ada genetic programming evolution process, yang dimana di sini menjelaskan bagaimana proses evolusi dalam genetic programming dilakukan untuk menghasilkan model terbaik. Dalam proses ini tuh beberapa parameter digunakan seperti ukuran populasi, tingkat crossover, tingkat mutation, dan jumlah generasi, yang dimana tujuan akhirnya itu adalah menghasilkan solusi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, tahapan evolusi itu terdiri dari 3 proses utama, yaitu ada selection, yaitu memilih individu dengan nilai yang fitness atau tertinggi untuk dipertahankan ke generasi berikutnya. Nah, proses ini tuh mengikuti prinsipal survival of the fittest, yang dimana individu terbaik punya peluang terbesar untuk menghasilkan keturunan yang baru. Yang kedua ada crossover, yaitu menggabungkan 2 pohon solusi untuk populasi menciptakan offspring atau anak baru, yang mana proses itu meningkatkan keberagaman dalam populasi dan mencegah model itu cepat stagnan. Nah, yang ketiga itu ada mutation, yaitu mengganti sebagian node
atau struktur dari pohon solusi untuk menghindari jebakan lokal optimum namanya. Dengan kata lain, mutasi ini membantu model mengeksplorasi solusi lain yang mungkin lebih baik. Nah, dalam penelitian itu individu dalam populasi diurutkan berdasarkan nilai fitness dari tertinggi ke rendah. Kemudian 50% individu terbaik disimpan langsung ke generasi berikutnya melalui metode elitism agar hasilnya itu sudah optimal itu tidak hilang. Setelah itu dilakukan proses crossover dan mutation untuk masukkan individu baru hingga ukuran populasinya kembali penuh. Lalu proses ini terus diulang hingga mencapai batas generasi yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga determination criterion, ini mana bagian terakhir dari kriteria penghentian atau termination criterion dari proses evolusi. Di mana penelitian ini mengacu pada studi sebelumnya yang menggunakan 200 generasi sebagai batas maksimalnya. Namun setelah melakukan pengujian berulang kali sebanyak 10 kali, ditemukan bahwa menambah jumlah generasi di atas 200 tidak lagi meningkatkan akurasi model. Sementara jumlah generasi yang terlalu sedikit justru membuat hasil model itu kurang stabil karena keragaman populasi berkurang. Jadi dari hasil pengamatan tersebut, peneliti menetapkan 150 generasi adalah jumlah yang paling ideal. Nah, pada titik ini tuh model sudah mencapai keseimbangan antara akurasi, stabilitas, dan efisiensi waktu komputasi. Dan dengan demikian, proses evolusi berhenti pada generasi 150 dan hasil terbaik pada titik ini digunakan sebagai model prediksi akhir untuk mendeteksi tingkat keparahan cervical spondylosis dari citra MRI. Lalu selanjutnya adalah TS mechanism, di mana bagian ini menjelaskan penerapan tabu search atau TS sebagai metode optimasi tambahan untuk meningkatkan kinerja model genetic programming. Emat TS sendiri berperan sebagai refinement step setelah GP menghasilkan solusi awal dengan tujuan mencari hasil yang lebih optimal dan menghindari jebakan lokal optimum. Secara umum, TS ini menggunakan memori adaptif untuk menyimpan solusi atau langkah yang sudah dieksplorasi agar tidak diulang kembali. Dengan demikian, algoritma itu dapat menjelajah ruang solusi yang lebih luas dan menemukan kombinasi fitur yang menghasilkan akurasi diagnosis yang tertinggi. Jadi, tahapan utama dalam mekanisme TS ini meliputi inisialisasi, yaitu mengambil solusi awal dari GP terbaik. Lalu yang kedua ada evaluasi tetangga atau neighborhood evaluation, yang dimana menghasilkan solusi baru dari perubahan kecil terhadap solusi saat ini. Lalu yang ketiga ada tabu list update, yang dimana mencatat langkah yang baru digunakan agar tidak terulang. Lalu yang keempat ada kriteria aspirasi yang memungkinkan pengecualian aturan tabu jika solusi baru terbukti lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang kelima ada pemilihan solusi terbaik, yaitu memilih hasil akhir dengan nilai fitness tertinggi sebagai modal diagnosis final. Lalu masuk ke bab 3 yaitu experiments design and results analysis. Nah, yang dimana pada bab 3 ini dijelaskan tentang bagaimana rancangan eksperimen dan analisis hasil penelitian dilakukan untuk menguji efektivitas model genetic programming yang dikombinasikan dengan tabu search. Nah, dalam implementasinya, peneliti menggunakan bahasa pemrograman Visual C untuk membangun sistem prediksi otomatis berdasarkan MRI tulang cervical. Masuk ke bab A, eksperimen parameter setting. Pada tahap pertama ini, peneliti itu menyiapkan data MRI tulang cervical yang dikumpulkan dari Three Service General Hospital yang awalnya terdapat 153 data MRI, namun setelah proses seleksi hanya 147 data yang dinyatakan layak digunakan karena sebagian gambar tidak jelas atau tidak ada, atau ada bagian yang hilang. Nah, setiap gambar MRI ini diukur menggunakan perangkat KPEX, di mana 67 fitur dalam 13 kategori diekstraksi untuk masing-masing pasien. Seluruh hasil pengukuran diperiksa langsung oleh neuroradiolog dan diverifikasi oleh pihak ketiga yaitu mahasiswa kedokteran untuk memastikan keakuratannya. Kemudian berdasarkan model konseptual yang telah dijelaskan pada bab 2, metode GP dikombinasikan dengan TS. Dari situ dilakukan dua jenis eksperimen utama, yaitu eksperimen pertama itu ada pengujian kombinasi parameter evolusi, yang kedua ada eksperimen yang kedua adalah validasi model prediksi menggunakan data klinis pasien. Tujuan utamanya adalah menemukan parameter evolusi terbaik agar model itu dapat menghasilkan prediksi paling akurat dan stabil. Nah, lanjut ke bagian B, eksperimen 1, evolutionary parameters combining set testing, di mana pada eksperimen pertama peneliti ini menguji beberapa parameter evolusi yang berpengaruh terhadap performa model GP. Parameter yang digunakan terlena adalah 3 layers, 3 hingga 5 lapisan, lalu ada select rate 0,5, crossover rate 0,5, mutation rate 0,1. Dan untuk mengetahui ukuran populasi yang paling optimal dilakukan pengujian terhadap 4 skala, yaitu populasi itu 50, 100, 50, dan 200 individu. Setiap skenario itu dijalankan sebanyak 20 generasi untuk menilai rata-rata fitness standar deviasinya.
untuk melihat nilai rata-rata fitness dan standar deviasinya. Yang dimana pada gambar 10 ini hasil populasi dengan 150 individu memiliki nilai fitness tertinggi serta standar deviasi paling rendah, yang berarti hasil evolusi itu lebih stabil dan akurat dibandingkan populasi lainnya. Oleh karena itu, ukuran populasi 150 dipilih sebagai konfigurasi terbaik dan digunakan pada eksperimen selanjutnya. Sedangkan jumlah generasi maksimal ditetapkan sebanyak 200 generasi untuk memastikan model berevolusi secara optimal. Lanjut ke bagian C, Experiment 2, Cervical Curvature and Cervical Alignment Test Results. Yang dimana eksperimen kedua ini berfokus pada pengujian model GP dan TS terhadap dua indikator klinis utama, yaitu cervical curvature dan cervical alignment. Eksperimen dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama ada model GP dikombinasikan dengan tabu search untuk memprediksi derajat kelengkungan atau kurvatur dan keselarasan atau alignment tulang cervicalnya. Lalu ada tahap kedua, itu fitur-fitur klinis yang relevan dimasukkan ke dalam mekanisme TS untuk melihat sejauh mana konvergensi model meningkat setelah dioptimalkan dengan TS. Nah, untuk mengukur performa dilakukan 3 skenario perbandingan, yaitu GP saja, lalu ada GP dan tabu, dan GP tabu dan refine list, yaitu versi yang menggunakan indikator klinis untuk mengoptimalkan daftar tabu. Nah, data MRI ini dibagi menjadi 70% data pelatihan dan 30% data pengujian, lalu dievaluasi sebanyak 10 kali percobaan, yang dimana pada tabel yang kedua ini menunjukkan hasil uji coba tersebut, yang dimana dari hasil model GP, tabu, dan refine list yang menghasilkan akurasi tertinggi, yaitu rata-rata 88%, lebih baik dari 2 metode lainnya. Lalu hal ini membuktikan bahwa penambahan mekanisme tabu search serta optimasi dengan indikator klinis berhasil meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi modelnya. Selain mengukur akurasi, penelitiannya juga menganalisis fitur-fitur MRI yang paling berpengaruh terhadap hasil diagnosis, yang dimana dari total 67 fitur ditemukan bahwa 3 fitur teratas yang paling menentukan tingkat keparahan cervical spondylosis adalah vertebral height atau tinggi tulang belakang cervical, lalu yang kedua adalah vertebral signal intensity T2 weighted, lalu yang ketiga adalah vertebral signal intensity T1 weighted. Sebaliknya, beberapa fitur seperti curvature distance dan anteroposterior diameter of the posterior longitudinal ligament memiliki nilai pengaruh 0. Artinya, fitur tersebut tidak terlalu signifikan dalam menentukan tingkat keparahan penyakit. Secara keseluruhan itu hasil eksperimen ini membuktikan bahwa model GPTS itu dapat digunakan sebagai alat bantu diagnosis yang andal dan efisien dalam menilai kondisi cervical pasien. Nah, baik, pada bagian bab 4 conclusion ini, peneliti menegaskan bahwa cervical spondylosis bukan lagi penyakit yang hanya menyerang usia lanjut. Kini banyak juga kasus yang ditemukan pada usia yang muda, terutama orang yang sering menunduk atau terlalu lama menggunakan komputer atau laptop. Jadi MRI tetap menjadi alat terbaik untuk menilai tingkat keparahan penyakit ini, namun proses interpretasinya memerlukan waktu yang lama dan keahlian tinggi dari radiolog. Nah, untuk mengatasi hal itu, peneliti mengusulkan model prediksi otomatis berbasis genetic programming yang dikombinasikan dengan tabu search, yang dimana model ini berhasil mencapai akurasi hingga 88% dan terbukti mampu mempercepat serta mengefisiensikan proses diagnosis berdasarkan citra MRI. Selain itu, model juga mengidentifikasikan fitur-fitur penting seperti tinggi tulang belakang cervical dan intensitas sinyal T1 dan T2 yang paling berpengaruh terhadap hasil diagnosis. Kedepannya model ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan algoritma lain seperti Recurrent Neural Network atau RNN, dan diterapkan juga pada citra CT scan agar bisa menggunakan lebih luas di dunia medis. Nah, berikut ada referensi dari jurnalnya. Jadi, secara keseluruhan penelitian ini tuh membuktikan bahwa kombinasi GP dan tabu search dapat menjadi langkah awal menuju sistem diagnosis medis berbasis kecerdasan buatan. Ini mana ini dapat membantu radiolog bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.